Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Jadi sangat penting sekali untuk kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Sukses tidaknya sekolah itu 80% dari kepala sekolah. Kepalanya. Iya, jadi mindset kepala sekolah itu harus dirubah, khususnya adalah tentang circular school. Halo semua, welcome back to Starting Point Podcast Circular School Series. Seperti biasa, di podcast kali ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial dan masih kembali lagi bersama saya, Bayu Arga Putra Pratama. Dan pada hari ini kita ditemani dan kedatangan tamu dari jauh, nih kebetulan dari Cilacap. Ada Bapak Heru Tomo, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita sedikit berkenalan dengan Bapak ya. Siap. Jadi Pak Heru ini merupakan kepala dari sekarang SD Muhammadiyah Program Khusus Majenang Cilacap ya Pak? Betul. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui, jadi Bapak Heru ini sempat juga menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Plus Cilopadang. Nah, nanti kita coba kulik lagi cerita pengalaman Bapak dari dua sekolah ini. Karena pastinya pengalamannya ada yang berbeda, pun juga nanti ada cerita-cerita menarik di dalamnya. Dan Bapak Heru merupakan salah satu peserta dari Indonesian Green Principle Award tahun 2022 ya, yang batch pertama. Season pertama. Oke. Kalau gitu langsung aja saya berikan waktu ke Bapak, boleh perkenalan dulu juga, diceritakan mungkin gimana sih kok tiba-tiba atau akhirnya bisa menjadi kepala sekolah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Tomo. Saya kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Jenang. Yang sebelumnya di kepala sekolah di SD Muhammadiyah Plus Cilopadang. Jadi cerita sedikit ya. Boleh dulu, Pak, banyak juga nggak apa-apa sebenarnya. Siap, nggih. Saya dulu jadi kepala sekolah itu waktu masih bujang gitu, masih muda, umur 26-27. Wah, masih muda itu itu sudah Pak. jadi kepala sekolah, ya dipaksa tua sebelum waktunya. Iya, jadi waktu itu yang unik itu saya harus mengepalai mereka-mereka yang dulu guru saya di SD tersebut. Oke. Jadi saya dulu muridnya, sekarang harus jadi kepala kepalanya, sekolahnya gitu ya. Jadi prosesnya luar biasa gitu. Itu selama awal dari jadi guru 2005 sampai 2017. Sampai 2022 kemarin. Ya, jadi kepala sekolah di periode yang ketiga tahun yang kedua. Saya harus dimutasi ke SD Muhammadiyah Jenang Program Khusus. Oke. Iya, Berarti karena adanya P3K. Jadi goncangan luar biasa di sekolah kami. Sebagian guru yang profesional itu diterima PNS melalui P3K seperti itu. Oke, berarti dari tahun 2005 itu Bapak sudah langsung menjadi kepala sekolah atau masih guru? Pertama guru, jadi lulus SMA, kalau di kampung itu biasanya lulus SMA bisa langsung ngajar, sambil kuliah, sambil ngajar seperti itu. Terus mulai menjadi kepala sekolah di tahun? Di tahun 2012 sampai 2012 sekarang. sampai sekarang ya, berarti cukup lama ya Pak 10 jadi kepala tahun, sekolah. gitu. Iya, sudah 10 tahun dan ya itu pengalamannya untuk mengepalai orang yang dulu menjadi seniornya gitu. Betul, bukan hanya senior, dia itu guru-guru saya, sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Oke, gitu. Itu gimana Pak perasaannya? Deg-degan kah atau mungkin sungkan gitu ya? Ya awal mungkin sungkan ya. Jadi merubah sesuatu kepada mereka yang jauh lebih berpengalaman, dan mereka itu orang tua saya itu butuh proses panjang. Iya, betul. Betul. Nah, berbicara tentang merubah sesuatu gitu kan, Bapak kemarin sempat
akhirnya memutuskan untuk ikut Indonesian Green Principle Award yang Iya. memang sifatnya adalah kita membuat suatu gerakan perubahan gitu ya Pak. Nah, boleh diceritakan pengalamannya ketika kemarin mengikuti IKPA 2022 yang batch pertama ini? Oke, terima kasih. Ketika dapat undangan IKPA, saya dulu berpikir, aduh, berangkat apa enggak ya? Tapi saya pikir ini peluang bagus, bisa bergabung dengan orang-orang hebat di kepala sekolah luar biasa. Jadi saya harus ambil ini. Saya harus ikut bagian dari program ini seperti itu. Jadi saya putuskan waktu itu saya dari Lembang, di sana kegiatan 3 hari, langsung naik kereta ke Yogyakarta mengikuti IKPA di season pertama itu. Oh gitu ya. Karena jauh juga ya Pak dari sana harus ke sini gitu kan. Betul, gitu. Pengorbanan, tapi memang karena seperti yang Bapak sampaikan mungkin ada yang bisa diambil jadi memutuskan untuk datang. Ya, ini bagus banget. Bahkan kemarin saya mengusulkan sekolah Muhammadiyah yang mau mengangkat kepala sekolah itu harus mengikuti program ini dulu. Kalau sudah punya mengikuti program ini, baru dia dicalonkan jadi kepala sekolah. Karena ini Oke. sangat penting program dari circular school ini. Seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak, dari perspektif Bapak, mungkin sebelum ikut program ini ataupun setelah ikut program ini, apa yang berubah Pak dari sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Sekolah maju biasanya itu hal-hal detail itu dipikirkan. Dulu betul. kami tentang sampah dan sebagainya itu tidak terfikirkan untuk mengolah kembali atau bisa memanfaatkan kembali. Dulu prinsipnya ya ekonomi ini Linear, masih iya, biasa. pokoknya ambil, pakai, buang gitu Buang, aja. Tapi kalau sekarang setelah mengikuti IKPA, kita sudah berpikir bagaimana kita ambil, kita pakai, kita bisa daur ulang kembali, kita bisa pakai lagi, muter seperti itu. Bahkan bisa bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis. Iya, tidak hanya pakai buang gitu. Kita sudah tahu bahwa bumi ini sudah terbebani sampah luar biasa. Iya. Bahkan Indonesia itu penghasil sampah nomor 2 ini di Betul, dunia. iya gitu. Pak, betul. Ke laut aja itu hampir setiap tahunnya hampir 10.000 ton ya. Bayangkan kalau setiap tahun itu laut sudah tercemari sampah plastik, apalagi kalau plastik itu 10-15 tahun itu bentuknya masih Iya, belum tentu bisa terurai ya Pak ya. Iya, bahkan akan merusak ekosistem karena sampah plastik ini. Banyak penyu dan sebagainya yang mati karena terjerat sampah oleh plastik, sampah plastik atau bahkan memakan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, berbicara tentang program gitu, mungkin boleh diceritakan Pak 1 atau 2 program yang sudah diterapkan gitu setelah ikut IKPA, setelah dapat beberapa materi, karena kan itu cukup banyak ya Pak materi di dalamnya. Mungkin boleh diceritakan Pak. Oke, setelah pulang dari IKPA 2022, kami pulang ke Majenang, kami langsung membentuk tim. Kita kumpulkan, kita sosialisasikan ini loh ekonomi sirkular. Bagus ketika diterapkan menjadi sekolah rintisan circular school gitu. Jadi kita langsung buat tim. Waktu itu sudah cukup bagus. Saya akan bercerita pertama di Cilopadang dulu. Karena waktu itu bulan Februari saya masih bertugas di Cilopadang, yang alhamdulillah respon teman-teman cukup bagus. Kita langsung buat gebrakan bagaimana yang dulunya ekonomi praktis menjadi Ekonomi sirkular sirkular, gitu, ya. seperti itu. Ya, yang pertama itu kami fokus itu di bagaimana mengurangi sampah dulu. Permasalahan utama biasanya itu di sampah. Maka kita bagaimana setiap individu itu meminimalisir nyampah. Yang pertama itu anak-anak suruh bawa bekal sendiri dari rumah. Kita wajibkan semua tenaga pendidik dan warga sekolah itu mulai dari alat makan, tumbler, sendok, garpu, sumpit, sedotan itu dari rumah gitu. dibawa dari rumah, dan kita usahakan itu pakai stainless. Yang pada waktu itu sampah plastik sangat banyak. Dengan program ini sudah sangat jauh perbedaannya. Langsung berkurang drastis sangat ya, Pak? drastis sekali. Karena anak-anak itu selesai makan, anak itu dilatih untuk nyuci piring sendiri dan sebagainya. Itu nilai karakternya bagus banget. Dan setelah makan itu sudah tidak menghasilkan sampah. Dan makanya itu dari rumah memang porsinya yang diusahakan porsi yang sekali disesuaikan habis, gitu. Dan ketika mereka ke kantin,
mangkoknya, gelasnya, sedotannya itu sudah bawa sendiri. Jadi pedagang itu tidak boleh menyediakan wadah plastik. Ya, jadi ketika beli es misalkan atau teh manis atau apa gitu ya, itu bawa gelas sendiri, bawa sedotan sendiri. Sehingga ketika anak-anak itu mengkonsumsi, setelah mengkonsumsi ya udah nggak menghasilkan sampah. Dan itu sangat jauh berbeda waktu sebelumnya. Bayangkan 300 orang sehari anak menghasilkan 1 kilo sampah, berarti sehari saja dari sekolahan itu sudah berapa sampahnya? 300 kilo. Itu dalam satu hari. Apalagi dalam anak satu kecil lembaga. jajan terus ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Itu salah satunya itu ya. Dan dari itu kita mulai belajar, sudah mulai memilah sampah. Jadi kita sediakan tong-tong sampah, mana sampah basah, sampah organiknya, mana sampah kering, plastik, kertas dan sebagainya. Kita mulai belajar memilah-milah di situ. Iya. Oke, berarti selain menanamkan nilai cinta lingkungan, juga pendidikan karakter itu sangat jadi concern ya Pak ya? Sangat penting, karena yang harus dirubah itu mindsetnya dulu. Betul. Ya, yang harus dirubah mindsetnya ketika sudah peduli tentang sampah, mereka otomatis dengan sendirinya akan peduli dengan sampah. Bahkan mereka itu kita buat program untuk bagaimana menahan membuang sampah. Jadi anak-anak itu yang punya botol aqua besar gitu ya, aqua plastik dan sebagainya, dibawa ke sekolahan, terus sampah kalaupun menghasilkan sampah plastik itu langsung dimasukkan ke dalam botol sendiri. Kita buat eco-brick. Nah, dari eco-brick itu kita bisa membuat kerajinan kursi dan sebagainya dari eco-brick itu. Jadi tidak ada sampah yang terberserakan, semua sudah tersistem seperti itu. Nah, ketika di SDPK mungkin agak berbeda. Ketika saya di bulan Juli baru berjalan di SD Muhammadiyah Plus Cilopadang, udah mulai oke ini ya, karena adanya program rekrutmen CPNS itu melalui P3K, guru-guru senior pindah semua ini mengikuti PNS dan kita harus guru baru. Dan waktu itu saya harus dimutasi juga ke SD Muhammadiyah Program Khusus Jenang, yang tendiknya kurang lebih 30, yang hampir rata-rata baru semuanya. Dan harus di situ saya harus sosialisasi ulang, menanamkan ulang ya. Betul sekali. Kita buat tim lagi, kita sosialisasi apa itu circular school gitu ya. Terus alhamdulillah karena masih muda-muda ini, tenaga yang baru, mereka juga merespon bagus. Ada beberapa program yang sudah kita tanamkan, di antara yang pertama itu sedekah sampah. Jadi bagaimana anak itu yang dulunya membuang sampah sembarangan sekarang udah mulai milah-milih nih. Ini mana yang bisa disodakokan, mana yang tidak gitu ya. Di SD Muhammadiyah PK itu di sana sampah lebih banyak lagi. Ketika saya datang itu saya terkejut, wow, sekolahan keren, sekolahan berbayar, sekolahan yang mahal gitu ya, sampahnya sangat banyak. Karena mereka sudah catering, snack dan sebagainya itu sudah dari catering semua. Dan itu bungkusnya itu hampir semuanya pakai styrofoam, pakai kardus kertas gitu ya. Minumannya sudah pakai gelas plastik. Dan sebagainya. Jadi sehari itu kurang lebih 1 VR itu sampah. 1 VR, Iya. Dan itu kalau diambilnya dari Dinas Lingkungan Hidupnya itu petugas kebersihannya agak lama, 3 hari saja itu sudah menumpuk sangat banyak ya Pak ya. Luar biasa gitu ya. Yang program yang pertama kita terapkan di SD Muhammadiyah PK ya, yang pertama itu sedekah sampah. Jadi kita edukasi guru-gurunya, komite dan wali murid, kita sosialisasi apa itu circular school. Terus mereka di rumah itu yang sampah dulunya ambil dibuang langsung dikumpulkan. Jadi setiap Jumat pagi sampah plastiknya, sampah kertasnya itu anak-anak bawa dari rumah. Ya, itu sehari itu kadang hari Jumat itu bisa sampai 5 karung itu. Iya, kita pilih-pilih sampah plastiknya, bisa kita buat eco-brick, buat untuk kerajinan, menghias taman dan sebagainya. Yang kertas itu yang beberapa sampah yang lainnya itu kita jual. Dan itu bisa menghasilkan ya cukup untuk menopang kegiatan yang lain yang tidak tercover oleh pembiayaan sekolahan. Bahkan dari program ini kita sekarang sudah punya meeting room hasil dari
program Sedekah sampah itu iya. luar biasa sekali. Berarti Terus uang yang terkumpul sudah cukup lumayan ya Pak ya buat sampai. meeting room, dan itu ruangannya sekarang udah cukup keren gitu. Oke. Kita manfaatkan yang dulunya meja-meja dan sebagainya bekas dibuang itu aja, kita perbaiki, Dirombak ulang. kita jadikan meja meeting, kita beli kain dan sebagainya dari hasil sampah itu, kita hias dinding pakai wallpaper, bahkan tulisannya pakai banner-banner yang bekas, kita gunting, kita sedemikian rupa. Jadi ruangan yang cukup bagus, cukup nyaman, dan mungkin sedikit sekolah yang punya meeting room seperti itu. Iya, meeting room dari hasil seperti sampah, itu, iya, betul. sedekah Iya. sampah. Ya, itu sangat inspiratif sih menurut saya Pak ya, Iya. karena mungkin belum ada, mungkin jarang ya orang terfikir bisa membuat ruangan atau infrastruktur gitu dari hasil yang bisa dibilang sering disepelekan orang kan, Sangat kalau sepele. sampah itu kayak dibuang sebegitu aja, ternyata bisa jadi ruangan yang sekeren itu Iya. gitu. Oke, dari cerita Bapak tadi nih, kan ada beberapa cerita yang saya dapatkan gitu dari Bapak, mulai dipindah sekolah dengan skalanya yang berbeda juga. Itu boleh diceritakan Pak tantangan dari mulai yang di SD Cilopadang terus kemudian pindah ke yang SDPK, guru-gurunya seperti apa ketika merespon, karena sirkular ekonomi ini kan bukan suatu hal yang sudah familiar ya bagi banyak orang, masih baru. Pasti juga dari mereka ada yang mungkin belum tahu atau gimana, penerimaan mereka seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Hampir semua kegiatan pasti ada yang cepat merespon, ada yang memperhatikan dulu, bahkan ada yang kontra seperti itu. Hampir itu di semua lembaga pasti seperti itu. Tapi kita coba kasih pendekatan, kita anak-anak yang mau ini kita terus kasih pendekatan sehingga mereka ini yang tadinya kurang respon semuanya jadi merespon semuanya. Dan waktu itu memang timnya sudah cukup solid, teamworknya, jadi cepet gitu. Oke. Sebelum adanya mereka menjadi CPNS, ini tim di Cilopadang itu cukup solid dan programnya itu langsung jalan. Kalau di SD Muhammadiyah program khusus memang butuh waktu karena mereka anak-anaknya itu baru-baru. Dari sisi keilmuan saya tidak meragukan gitu ya, tapi dari sisi lain itu memang masih butuh pendampingan gitu. Dan mungkin saya yang belum maksimal untuk menerapkan sirkular ini karena saya harus menyeting ulang sekolah yang begitu besar dengan guru yang baru-baru semuanya. Oke, secara keilmuan tadi saya sampaikan mereka tidak diragukan, ilmunya kebaruan. Tapi bagaimana mendidik, memberi pelayanan ke anak, ke orang tua dan sebagainya, itu butuh pendampingan. Dan itu tenaga yang waktu cukup besar saya ke situ. Sehingga program ini belum begitu maksimal, belum berjalan semuanya. Banyak sekali program-program yang sudah direncanakan itu belum dieksekusi. Kita mau buat bazar, stos gitu, kita kumpulkan dari mainan anak-anak di rumah. Nanti insya Allah nanti di bulan Maret kita akan lakukan bazar stos gitu. Yang kita undang anak-anak TK, mainan yang di rumah yang sudah tidak terpakai kita akan perbaiki, kita undang anak-anak TK buat kegiatan, kita jual semurah mungkin. Nah, dari hasil itu nanti mungkin bisa juga kita sumbangkan dan sebagainya. Jadi ada nilai ekonomis, ada nilai yang paling penting adalah nilai pendidikannya itu berubah mindsetnya itu. Oke ya, semoga lancar ya Pak ya persiapan program yang di sekolah yang baru, karena ya kita tahu kalau memang membuat program semacam ini, menerapkan program dengan sampah yang sering disepelekan orang-orang itu bukan suatu hal yang mudah. Betul sih. Ya, tapi semoga lancar ke depannya. Amin. Oke, mungkin kita sampai di pertanyaan terakhir nih Pak, kebetulan. Gimana? Nah, silahkan bisa disampaikan ke trade-mate semua atau ke kepala sekolah yang mungkin belum tahu atau belum familiar dengan kegiatan ekonomi sirkular ini, pesan dari Bapak yang sudah 2 sekolah nih ya, teman-teman semua sudah dikelola oleh Pak Heru ini dengan segala ceritanya, dengan segala tantangan yang beliau hadapi untuk bisa mungkin diterapkan di sekolah teman-teman semua yang sedang menonton. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman sekolah yang belum menerapkan circular school, besok di Januari ada IKPA sesi 3. Usahakan nanti dari teman-teman sekolah Muhammadiyah khususnya, apalagi Bapak Sekum, Bapak Sekum Muhammadiyah kemarin menginginkan nanti di season ketiga atau keempatnya
sekolahan Muhammadiyah jadi satu kelas untuk ada IKFA Oh, yang insya selanjutnya. Allah. Gitu. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Sukses tidaknya sekolah itu 80% dari kepala sekolah. Kepalanya. Iya, jadi mindset kepala sekolah itu harus dirubah, khususnya adalah tentang circular school. Bagaimana kita meminimalisir penggunaan bahan baku yang dulunya apa-apa pakai kertas dan sebagainya, kita sudah mulai menggunakan administrasi gitu ya. Jadi sekarang itu nggak zamannya semua RPP dan sebagainya di print semuanya. Paperless ya Pak ya. Semua paperless, itu betul sekali. Semuanya bisa di HP sekarang, Ya, di di dalam gadget, HP. betul. Itu, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut program ini sangat bagus sekali seperti itu. Oke. Nah, tadi saya sebenarnya sangat tertarik dengan ketampakan ruangan yang dibuat Iya. dari apa ya, dari program sedekah sampah itu ya Pak. Iya. Dari hal-hal kecil gitu bisa membuat suatu infrastruktur yang bisa digunakan bersama dengan bentuk yang bagus. Tadi saya tertarik sama bentuknya. Nah, itu mungkin udah di-upload di sosial medianya Pak atau belum? Sudah, nanti saya akan kirim juga ke Oke, mungkin bisa teman-teman. disampaikan juga sosial medianya apa, Instagramnya boleh, YouTube-nya silahkan Pak. Siapa Iya. tahu teman-teman juga penasaran. Oke, bisa dilihat di Facebook SDMPK Jenang atau bisa di IG-nya juga sama SDMPK Jenang, seperti itu. Oke, jadi di Facebook sama di Instagram ya Pak Iya. ya. Oke. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, langsung di-subscribe dulu. Terus di-follow juga Instagramnya, langsung aja diketik di keyword itu CWTS gitu atau PSPD UGM pasti langsung keluar yang paling atas. Di-follow jangan lupa sama di-subscribe channel YouTube ini. Oke, tidak terasa ya Pak ya, Iya. kita sudah ngobrol banyak, sudah cerita-cerita juga tentang pengalaman Bapak, tantangan-tantangannya. Sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman Trade semua untuk follow Instagram CWTS UGM, pun juga subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat kepo-kepoin ya Pak ya, Iya. Instagram plus Facebook dari SD Muhammadiyah Program Khusus Majenang. Apalagi yang tertarik tuh tadi penasaran nih sama bentuk ruangannya, sama kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti soon to be ya Pak bakal terselenggara. So kalau gitu mungkin semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami undur diri. Saya Boyo Arga Putra Pratama. Saya Heru Tomo, Kepala SD Muhammadiyah PK Jenang. Mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.